Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sains, apa kabar semuanya? Tentunya semua dalam keadaan sehat, bukan? Jumpa lagi dengan Ibu Sugi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah rangka manusia yang tersusun dari berbagai jenis tulang. Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Sahabat sains, organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem gerak pada manusia? 2-3 kucing berlari. Ayo kita pelajari materi. Rangka manusia memiliki banyak sekali jenis tulang, berjumlah 206 tulang. Rangka memiliki fungsi memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak, penyangga berat badan, tempat melekatnya otot rangka, mendukung terjadinya gerakan, tempat pembentukan sel darah merah. Rangka manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak ini tersusun dari tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang air mata, tulang tapis, tulang baji, dan tulang dahi. Bagian berikutnya adalah tulang rusuk dan dada. Pada bagian tulang ini terdapat tulang selangka dan tulang belikat. Di tengah ini adalah tulang dada atau taju pedang. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang 2 pasang. Selanjutnya adalah tulang belakang. Pada bagian tulang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Bagian selanjutnya adalah tulang alat gerak atas dan bawah, yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari tangan. Ini adalah tulang anggota gerak atas. Sedangkan tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas jari kaki adalah tulang anggota gerak bawah. Tulang memiliki struktur yang tidak halus karena dilapisi oleh periosteum yang mengandung pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Bagian berikutnya adalah tulang spons. Teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Tulang kompak disebut juga sebagai tulang keras yang mengandung sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Tulang juga mengandung sumsum tulang. Adalah lapisan paling dalam yang berbentuk jeli, berfungsi untuk produksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Manusia memiliki berbagai bentuk tulang. Yang pertama berbentuk pipa, silindris panjang. Contohnya adalah tulang lengan, tulang hasta, tulang paha, dan lainnya. Berikutnya adalah tulang pendek. Ukurannya pendek dan berbentuk kubus. Contohnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pipih. Dia berbentuk lempengan. Contohnya ini adalah tulang belikat. Contoh lain, tulang tengkorak, rusuk, dan tulang dada. Selanjutnya, tulang tidak beraturan. Contohnya adalah penyusun tulang belakang dan tulang rahang. Osifikasi merupakan proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Proses ini dimulai dari terbentuknya rongga pada tulang rawan yang terisi oleh osteoblas. Kemudian rongga ini akan meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang. Kemudian jaringan pada tulang akan terbentuk pembuluh darah yang berfungsi membawa mineral dan kalsium sehingga tulang menjadi keras.
Ibu, saya mau tanya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang sehingga kita bisa tinggi dan sampai umur berapa kita bisa tinggi? Pertanyaan yang bagus sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang antara lain lempeng epifise. Ini adalah lempeng pertumbuhan pada area tulang rawan di mana pada akhir masa pubertas seseorang lempeng ini akan menutup sehingga pertumbuhan tinggi tidak lagi terjadi. Itu sekitar umur 18-20 tahun. Yang kedua, pada genetik. Jika orang tua tinggi, maka kemungkinan besar anaknya pun akan tinggi dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya jenis kelamin di mana wanita lebih cenderung pendek dibandingkan pria dipengaruhi oleh kadar hormon pertumbuhan. Nutrisi, semakin kita banyak mengkonsumsi kalsium dan protein dapat memaksimalkan pertumbuhan. Ditambah dengan aktivitas fisik yang aktif. Organ yang berperan dalam sistem gerak berikutnya adalah sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Berdasarkan gerakannya, sendi dibagi menjadi 3. Sendi sinartrosis atau sendi mati tidak dapat digerakkan. Sendi amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan terbatas, dan sendi diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Ini adalah contoh sendi sinartrosis pada tulang tengkorak manusia. Sendi diartrosis ada bermacam-macam. Yang pertama, sendi geser, menyebabkan pergeseran tulang, terdapat di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Kedua, sendi engsel, menyebabkan pergerakan satu arah, contoh di siku dan lutut. Sendi gulung atau kondyloid di pergelangan tangan. Sendi putar menyebabkan gerakan berputar di leher. Sendi peluru, gerakan ke segala arah, terdapat di bahu dan di pinggul. Dan sendi pelana yang menyebabkan gerakan dua arah, terdapat di pangkal ibu jari. Organ berikutnya adalah otot yang merupakan penggerak bagian-bagian tubuh sehingga disebut alat gerak aktif yang berfungsi untuk pergerakan, menopang, dan mempertahankan postur tubuh. Ini adalah contoh otot bisep dan trisep pada lengan manusia, di mana ketika pada saat otot berkontraksi, otot akan memadat dan memendek dan diameter otot membesar. Pada saat otot relaksasi, otot akan memanjang sehingga diameter otot akan mengecil. Ada 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot jantung, yang kedua adalah otot rangka, dan yang ketiga adalah otot polos. Perbedaan dari ketiga otot tersebut dapat kita amati pada tabel berikut ini. Otot polos memiliki bentuk gelendong memanjang dan ujungnya meruncing. Otot lurik berbentuk silindris memanjang dengan ujung tumpul. Otot jantung silindris memanjang dan bercabang. Inti otot polos satu di tengah, otot lurik banyak di tepi, dan otot jantung banyak di tengah. Kerjanya otot polos involunter, otot lurik volunter, dan otot jantung involunter. Kontraksi otot polos lambat, lama, tidak cepat lelah. Otot lurik cepat lelah. Otot jantung kuat dan berirama. Otot polos terletak di bagian dalam tubuh. Otot lurik menempel pada tulang. Dan otot jantung di dinding jantung. Nah, sahabat sains, itu tadi penjelasan materi tentang sistem gerak pada manusia. Jadi, organ yang berperan dalam sistem gerak pada manusia adalah tulang sebagai alat gerak pasif, sendi sebagai penghubung antar tulang, otot sebagai alat gerak aktif. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.